Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita dalam mengkaji dan menjelaskan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Yang pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembahasan bab ke-24, bab beratnya siksa orang yang memerintahkan kebaikan atau mencegah kemungkaran, akan tetapi perkataannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya bab ini dan hadis serta ayat yang telah kita bacakan pada pertemuan yang lalu tidaklah kemudian menjadikan seorang hamba akhirnya karena melihat dirinya tidak sempurna, tidak bisa mengerjakan banyak perintah dan tidak bisa meninggalkan banyak larangan, akhirnya dengan bab ini dan ayat serta hadis yang disebutkan menjadikan ia tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kita katakan benar, seorang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan melakukan apa yang dia perintah dan meninggalkan apa yang dia larang manusia darinya, kalau ia mampu seperti ini, maka ia menjadi seorang yang sempurna. Namun amar ma'ruf dan nahi mungkar tidak menjadi syarat. Ya, tidak menjadi syarat bahwa orang yang melakukannya harus telah mengerjakannya atau meninggalkannya, karena telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa kalau seandainya syarat orang yang boleh melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar hanya orang yang telah melakukan apa yang dia perintah dan orang yang meninggalkan apa yang dia larang, maka tentunya tidak ada yang berhak atau dibolehkan melakukan kewajiban ini, amar ma'ruf dan nahi mungkar, kecuali para nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Tapi tentunya kita berusaha untuk menjadi seorang insan yang sempurna, di mana kita menjadi orang yang pertama kali meninggalkan apa yang kita suruh manusia melakukannya, dan orang yang menjadi pertama kali meninggalkan apa yang kita larang manusia darinya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan lanjutkan bab ke-25, ya, bab berikutnya, bab perintah menunaikan amanah. Bab perintah menunaikan amanah. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beliau bawakan di sini dua dalil dari Al-Quran. Kemudian ada 3 hadis, ya, dari
sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkaitan dengan perintah menunaikan amanah. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat An-Nisa ayat 58. Surat An-Nisa ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Ya, kalimat amarakum menyuruh kamu menunjukkan bahwa menunaikan amanah atau menyampaikan amanat kepada orang yang berhak untuk menerimanya hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mendengar, lagi zat yang maha melihat. Ini dalil pertama yang beliau sebutkan pada bab ke-25 ini, perintah menunaikan amanat. Dan kalau kita lihat pada redaksi ayat, menunaikan amanat hukumnya wajib. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ayat yang mulia ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab nuzulnya sebagian ulama mengatakan tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam meminta kunci Ka'bah, ya, meminta kunci Ka'bah. Jadi ayat ini ada dua keterkaitan, ya, yang kita akan coba untuk mengetengahkannya, menyampaikannya. Yang pertama berkaitan dengan sebab nuzul, nanti yang kedua berkaitan dengan ayat sebelumnya atau cerita yang terjadi pada ayat-ayat sebelumnya. Jadi sebagian para ulama mengatakan sebab turun ayat ini adalah tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di hari penaklukan kota Mekah. Ya, di hari penaklukan kota Mekah, tepatnya di tahun 8 Hijriah. Di tahun 8 Hijriah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Masjidil Haram. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta untuk didatangkan kunci Ka'bah. Nabi kala itu memanggil seorang yang telah masuk Islam, yang belum lama telah masuk Islam, bernama Utsman bin Talha. Utsman bin Talha, di mana para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita lihat pada sejarah di masa jahiliyah, ada beberapa kekuasaan dan kemuliaan di kota Mekah yang tatkala Qusay bin Kilab masih hidup, maka kekuasaan dan kemuliaan kota Mekah itu semuanya dipegang oleh beliau, ya, termasuk kiswah Ka'bah, memberi makan dan minum jamaah haji, termasuk parlemen yang disebut dengan Darun Nadwa, beliaulah pimpinannya. Kemudian liwa itu adalah panji perang. Jadi panji perang itu kalau yang berhak mengibarkannya sehingga semua suku dan sekutunya harus berangkat bertempur, itu di bawah kepemilikan atau di bawah kuasa yang dipegang oleh Qusay bin Kilab. Termasuk berkaitan dengan hijabah. Ya, hijabah ini kiswah dan kunci Ka'bah.
Jadi kunci Ka'bah atau pintu Ka'bah itu ada kuncinya, dan siapa yang hendak masuk maka dibuka dengan menggunakan kunci ini. Dan kunci itu tatkala Qusay masih hidup dipegang oleh siapa? Qusay bin Kilab. Kemudian singkat cerita, setelah Qusay bin Kilab meninggal, maka 5 kekuasaan ini semuanya diturunkan kepada anaknya yang bernama Abduddar. Ya, kemudian setelah anak-anak Qusay ini meninggal, dilanjutkan kepada cucunya, maka di sana terjadi perselisihan. Kenapa 5 kekuasaan dan kemuliaan dipegang oleh kakek kita? Itu kalian semua yang memegangnya, bukankah kami juga adalah cucunya? Kami bahagian keluarganya. Sehingga akhirnya terjadi persengketaan di kalangan mereka, kemudian terjadi perdamaian, dibagilah kemuliaan tersebut kepada kabilah-kabilah anak daripada Qusay bin Kilab. Maka disebutkan bahwa Bani Hashim, keluarga Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dapat bahagian rifadah, siqayah war rifadah, memberi makan dan memberi minum, memberi makan dan memberi minum. Adapun kunci Ka'bah, memegang kunci Ka'bah dan kiswahnya, ini dipegang oleh anak keturunan Bani Abdiddar. Jadi kalau Nabi Bani Abdi Manaf, kalau yang memegang kunci dan kiswah Ka'bah itu ada anak-anak Abduddar. Maka ini terus berjalan ya, kekuasaan dan kemuliaan terus dipegang oleh keturunan-keturunan mereka, sampailah Mekah ditaklukkan oleh siapa? Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak masuk ke dalam Ka'bah. Nabi hendak masuk ke dalam Ka'bah. Kala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kuncinya dari pemegang kunci Ka'bah saat itu bernama Utsman bin Talha. Beliau belum lama masuk Islam, bersama dengan Amr bin As dan juga Khalid bin Walid. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kunci Ka'bah dari Utsman bin Talha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambilnya, kemudian beliau masuk ke dalam. Beliau masuk ke dalam Ka'bah. Kemudian beliau mengerjakan salat di dalamnya. Ya, beliau mengerjakan salat di dalamnya. Kala itu Ali bin Abi Thalib datang. Ya, Ali bin Abi Thalib datang kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, kumpulkan untuk kita, yakni untuk kabilah kita Bani Hashim yang dari keturunan Bani Abdi Manaf, kumpulkan untuk kita rifadah, siqayah dan hijabah." Ya, karena Mekah sudah jatuh di bawah kekuasaan Islam, yang pimpinannya adalah siapa? Nabi SAW. Dan beliau berhak, punya kesempatan untuk merubah sebuah aturan yang telah berlaku di masa jahiliyah. Maka Ali meminta kepada Rasulullah agar keluarga besar mereka, yakni Bani Hashim dari keturunan Abdi Manaf, diberikan bukan hanya sekedar rifadah dan siqayah, memberi makan dan memberi minum jamaah haji yang sudah disepakati dari dahulu, tapi juga satukan, kumpulkan untuk kita apa? Hijabah, memegang kunci apa? Ka'bah. Yang kala itu kuncinya di tangan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun setelah keluar dari Ka'bah, beliau keluar dari Ka'bah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang-orang, "Mana Utsman bin Talha?" Mana Utsman bin Talha? Ini garis keturunan Bani Abdiddar yang memang disepakati dahulu, telah disepakati bersama bahwa kelompok ini atau kabilah inilah yang memegang apa? Kunci Ka'bah. Maka Nabi mengatakan, "Mana Utsman bin Talha?" Maka akhirnya Utsman datang, kemudian Nabi mengatakan, "Ambillah, ya, ambillah olehmu kunci ini khalidatan talidatan ila yaumil qiyamah, la yanzi'uha ankum illa zalim." Ambillah kunci ini oleh kalian sampai hari kiamat, kekal sampai hari kiamat. Kalian pegang kunci ini dan tidak ada yang merampasnya dari kalian kecuali apa? Kecuali orang yang zalim. Tidak ada yang merampasnya dari kalian kecuali orang yang zalim. Sehingga akhirnya kunci ini sampai hari ini dipegang oleh keturunan mereka sampai hari ini. Karena Nabi SAW katakan, "Khuduha khalidatan talidatan." Ambillah oleh kalian kunci ini, peganglah oleh kalian kunci ini selama-lamanya sampai hari kiamat. Tidak ada yang merampas dari kalian kecuali orang zalim. Disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala bahwa Allah perintahkan Nabi untuk menyerahkannya kembali kepada siapa?
Utsman bin Talha, karena amanah. Nabi pinjam kunci itu dari Utsman bin Talha untuk membuka apa? Pintu Ka'bah. Kemudian setelah selesai, hendaknya amanah ini dikembalikan kepada siapa? Pemiliknya. Hanya pinjam. Ya, maka Allah mengatakan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Jadi kunci itu engkau pinjam ya Muhammad dari Utsman bin Talha, dan itu hak mereka memang yang sudah disepakati di masa dahulu. Maka setelah selesai engkau, maka kembalikan amanah itu kepada pemiliknya. Kembalikan kunci itu kepada pemiliknya. Ya, ini para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, yang disebutkan oleh para ulama ahli tafsir berkaitan dengan sebab turunnya ayat yang mulia ini. Walaupun demikian tentunya lafaz ayat ini umum, ya, lafaz ayat ini umum, bukan hanya berlaku terkait dengan kunci Ka'bah saat itu, akan tapi amanat apapun yang kita pegang, yang diserahkan kepada kita, maka kita diwajibkan oleh Islam untuk apa? Menunaikannya, mengembalikannya kepada orang yang berhak. Ini yang pertama berkaitan dengan dalil yang pertama disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, berkaitan dengan cerita sebelum ayat ini, di mana pada surat yang sama, ini surah An-Nisa ayat 51, ya, ayat yang kita bacakan tadi 58. Kita naik ke atas melihat kepada apa yang Allah firmankan dalam surat yang sama, yang tentunya keterkaitannya sangat erat dengan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghuti wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Apakah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bahagian daripada Alkitab? Mereka percaya kepada jibat dan taghut. Mereka percaya kepada jibat dan taghut, sihir dan taghut. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan lil ladzina kafaru, mereka berkata kepada orang-orang kafir, haulai ahda minal ladzina amanu sabila, mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Jadi mereka ini yang dimaksudnya Yahudi yang diberikan kepada mereka sebahagian daripada ilmu kitab Taurat. Mereka paham kitab Taurat, mereka juga tahu kitab Injil, ya. Akan tetapi tatkala ditanya tentang apakah agama yang menyembah berhala itu lebih benar daripada agama yang dianut oleh Muhammad dan sahabatnya, maka mereka mengatakan bahwa agama menyembah berhala itu lebih apa? Benar, lebih berada di atas petunjuk daripada agama yang dianut oleh Muhammad dan para sahabatnya. Disebutkan para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, setelah terjadi perang Uhud, ya, setelah terjadi perang Uhud yang terjadi pada tahun 3 Hijriah, ya, 3 Hijriah, orang-orang Yahudi kala itu berangkat ke kota Mekah, diketuai oleh seorang tokoh mereka bernama Ka'ab bin Ashraf. Berangkat ke kota Mekah, sampai di Mekah mereka menyalahkan orang-orang kafir. Kenapa pada kesempatan yang disebut dengan kesempatan emas, kala itu di perang Uhud sebagaimana kita maklumi, mereka berhasil menekan Nabi dan kaum muslimin sampai kala itu nyawa Nabi terancam. Beliau juga terluka dan banyak para sahabat yang terbunuh. Jumlah pasukan Nabi itu hanya 700, sedangkan jumlah pasukan Quraisy itu 3000. Ya, mereka berhasil kala itu membuat pasukan Rasulullah SAW kocar-kacir. Bahkan beliau terancam, beliau hampir terbunuh, terluka, dan banyak para sahabat terbunuh berjumlah 70 orang. Tapi pada momen itu mereka tidak berhasil menghabiskan Nabi dan kaum muslimin. Padahal itu adalah kesempatan emas, dan jumlah pasukan Muhammad saat itu sangat kecil sekali.
Sehingga orang Yahudi berangkat ke kota Mekah kemudian mengatakan, kenapa kalian tidak selesaikan di saat itu? Ya, ini kesempatan emas yang mungkin, kesempatan yang seperti ini kedua kali tidak mungkin akan datang lagi. Ini orang Yahudi berkata kepada orang-orang Quraisy di kota Mekah Al-Mukarramah. Maka kala itu ada pertanyaan yang diajukan oleh orang Quraisy kepada orang-orang Yahudi ini. Mereka bertanya, kalian ahli ilmu, kalian tahu kitab-kitab Taurat, tahu kitab Injil. Menurut kalian, wahai Yahudi, apakah agama yang kami lakukan sekarang, yang kami anut, yang karena sebab ini terjadi persengketaan antara kami dengan siapa? Muhammad SAW. Agama kami menyembah berhala ini, menyembah patung, Manat, Hubal, Uzza dan sebagainya. Ini tahun 3 Hijriah setelah perang Uhud. Apakah agama yang kami anut sekarang, yang kami pertahankan, yang sebabnya kami berhadapan dengan Muhammad dan para sahabatnya, agama yang kami lakukan sekarang menyembah berhala, apakah lebih berada di atas petunjuk, lebih benar daripada agama siapa? Muhammad. Apa jawaban Yahudi? Kalian di atas petunjuk, agama kalian lebih benar daripada agama siapa? Muhammad SAW. Padahal kalau kita lihat dan kita perhatikan bagaimana keyakinan Yahudi sebenarnya, apakah jawaban mereka ini jujur atau tidak? Tidak jujur. Karena Allah mengatakan mereka sebenarnya mengenal Muhammad itu benar sama seperti mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Ini Yahudi. Ya'rifuna abna'ahum, kata Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Muhammad itu benar-benar utusan Allah sama seperti mereka mengenali siapa? Anak kandung mereka sendiri. Sama seperti mereka tidak mungkin tidak kenal dengan anak kandung mereka, maka begitu sebenarnya mereka tidak mungkin tidak kenal dengan siapa? Muhammad SAW. Karena sifat-sifat Nabi dalam kitab Taurat yang mereka pelajari itu sangat nyata dan jelas. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Tapi mereka tidak jujur. Tatkala ditanya mana lebih benar antara keyakinan yang kami pertahankan atau keyakinan yang diamalkan oleh Muhammad dan para sahabatnya, mereka mengatakan kalian berada di atas kebenaran. Bahkan dalam sebagian asar disebutkan untuk membuat orang kafir itu lebih percaya, mereka saat itu menyembah berhala. Nih, kalau nggak percaya kalian, kami siap untuk menyembah berhala kalian beberapa saat selama kami di kota Mekah. Maka cerita ini diceritakan oleh Allah pada ayat ke-51, seterusnya apa yang dikomentari oleh Allah tentang mereka ini, sampai akhirnya Allah berfirman pada ayat 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak apa? Menerimanya. Jadi kalau kita kaitkan dengan dua pembahasan tadi, kunci yang dipegang oleh Nabi dipinjam dari Utsman bin Talha ini amanah, mesti apa? Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah. Begitu juga berkaitan dengan Yahudi ini, mereka tidak menunaikan amanah. Termasuk amanah adalah menyampaikan sesuatu sesuai dengan kebenaran yang kita ketahui. Ini termasuk amanah. Karenanya orang kalau ditanya tentang sesuatu dan dia menjawab bertolak belakang dengan apa yang dia ketahui, maka ini khianat. Ini khianat. Ya, karenanya menyampaikan sesuatu sesuai dengan kebenaran adalah sebuah kewajiban, dan ini diantara bentuk kewajiban menunaikan apa? Amanah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengambil janji dari orang-orang yang memiliki ilmu, la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna. Di antara amanah yang Allah bebankan di pundak orang-orang yang memiliki ilmu adalah menjelaskan ilmu itu kepada manusia dan tidak boleh ada yang disembunyikan. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi kalau ditanya tentang sesuatu jawabannya A tapi dia jawab B, maka ini tidak amanah. Dia tahu itu haram tapi kemudian dia membolehkannya, maka ini tidak amanah. Sama seperti Yahudi tadi. Sebenarnya mereka tahu bahwa agama Muhammad itu yang paling apa? Paling benar. Tapi karena sebab-sebab tertentu, akhirnya mereka mengatakan agama kalian lebih benar daripada agama siapa? Muhammad. Ini tidak apa? Tidak amanah. Ya, ini tidak amanah. Demikian para ikhwah dan akhwat
yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil pertama ya yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam hal berkaitan dengan perintah menunaikan apa? Amanat. Kemudian dalil yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah firmankan dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Surat Al-Ahzab ayat 72. Ini ayat yang masyhur. Ya. Ayat yang masyhur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula." Yang artinya sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit-langit dan kepada bumi dan juga kepada gunung-gunung. Jadi kami tawarkan amanah kepada langit untuk memikulnya. Kami tawarkan amanah kepada bumi untuk memikulnya. Kami tawarkan amanah kepada jibal, gunung-gunung untuk memikulnya. Fa'abaina ayyahmilna. Semua makhluk di atas enggan untuk memikul amanat itu. Wa asfaqna minha, dan mereka khawatir tidak akan apa? Melaksanakannya. Wa hamalahal insan, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Allah dahulu tawarkan amanat kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Tapi mereka enggan untuk memikulnya, memikul amanat tersebut, dan mereka takut tidak bisa apa? Melaksanakannya. Apa amanat yang Allah tawarkan kepada mereka? Terjadi banyak tafsir ya, atau nukilan-nukilan tafsir dari para ulama. Apa amanat yang ditawarkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, yang mereka menolaknya atau mereka enggan untuk memikul amanat tersebut, kemudian amanat ini dipikul oleh manusia. Yang sahih wallahu taala alam bahwa amanat di sini maksudnya adalah at-takalif asy-syar'iyyah, beban yang berkaitan dengan syariat, menjalankan perintah dan menjauhi apa? Larangan. Ini amanat. Jadi Allah tawarkan kepada gunung untuk menjalankan perintah Allah yang berkaitan dengan beban. Yang berkaitan dengan apa? Beban-beban syariat seperti sholat, puasa, ya, dan yang lain-lainnya. Kemudian beban untuk menjauhi apa? Larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah tawarkan amanat beban syariat ini atau ketaatan ini kepada langit dan gunung serta bumi. Semua mereka abaina ayyahmilna. Semuanya enggan untuk memikul amanah itu, bukan karena menentang perintah Allah, tapi karena hendak mengagungkan Allah. Mereka takut tidak mengagungkan Allah tatkala mereka tidak mampu menjalankan amanah tersebut. Jadi mereka khawatir dengan menerima amanah tersebut akhirnya tidak bisa mengagungkan Allah karena tidak mampu menjalankan amanat dengan semestinya. Maka mereka menolaknya, mereka enggan menerimanya, bukan karena ingin menentang Allah, tidak, akan tapi karena takut tidak bisa apa? Menjalankan dengan baik, sehingga tatkala tidak menjalankannya, ini diantara bentuk merendahkan atau tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah tawarkan amanat ini, ketaatan, harus menjalankan ketaatan, harus menjauhi maksiat, beban-beban syariat kepada manusia, kepada nenek moyang kita Nabi Adam. Maka Adam kala itu bertanya, apa yang akan saya dapat kalau saya berhasil menjalankannya? Maka Allah mengatakan surga. Apa konsekuensi kalau saya tidak menjalankan amanat itu, menunaikan amanat itu? Konsekuensinya apa? Neraka.
Maka Adam mengatakan, saya terima amanat itu. Wa hamalahal insan. Amanat itu kemudian dipikul oleh manusia. Ini amanat ya. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, mencakup semua pembahasan yang berkaitan dengan agama kita. Bab ini menjelaskan tentang perintah menunaikan apa? Amanah. Maka salat adalah amanah. Puasa amanah. Menutup aurat amanah. Membaca Quran amanah. Ini semua amanah yang Allah pikulkan di pundak kita. Nah ya, Allah pikulkan di pundak kita dan Allah perintahkan kita untuk menunaikan apa? Amanah. Berkata jujur amanah. Meninggalkan dusta amanah. Meninggalkan khianat amanah. Jadi semua hal yang berkaitan dengan ketaatan dan maksiat, yang ketaatan harus dikerjakan, yang maksiat harus ditinggalkan, ini bagian daripada amanat yang Allah tawarkan kepada manusia, kemudian manusia menerimanya. Karena ini sebenarnya ayat masuk dalam semua pembahasan yang berkaitan dengan kehidupan kita. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al-insan innahu kana zaluman jahula. Tatkala kita menjadi seorang pegawai misalnya atau pekerja dalam sebuah perusahaan, maka amanat ada di pundak kita untuk menjalankan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Ini ayatnya berkaitan dengan ini. Tatkala kita menjadi guru misalnya, maka kewajiban kita adalah berusaha semaksimal mungkin bagaimana anak didik kita mendapat pembelajaran dari kita semaksimal mungkin. Bimbingan, arahan, ini mesti dilakukan. Karena ini amanah. Nah, ya. Kemudian tatkala kita profesi seorang dokter misalnya, maka kita juga harus menjalankan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Diagnosa yang sebenarnya harus kita lakukan dengan semaksimal mungkin. Ya, apa penyakitnya disampaikan dan diusahakan mencari sebab sakit itu dengan semaksimal mungkin. Karena ini amanah. Dan kalau seandainya sudah ada hasilnya, maka disampaikan. Dan tindakan yang dilakukan juga sesuai dengan kebutuhan. Kalau seandainya tindakan itu tidak dibutuhkan, jangan ditawarkan. Ini amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Masuk dalam rumah tangga begitu juga. Istri, anak itu adalah amanah. Harta yang Allah berikan pada kita adalah amanah. Jadi subhanallah, ayat ini, dua ayat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ini mencakup semua pembahasan yang ada dalam agama kita. Karena Allah telah tawarkan amanah ini kepada langit, bumi, serta gunung, dan mereka enggan menerimanya. Kiranya amanah itu diambil oleh siapa? Manusia. Maka wajib bagi kita, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah, untuk menunaikan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Nanti insya Allah ada keterkaitan bahwa amanah disebutkan adalah di antara hal yang pertama akan dicabut dari hati manusia. Sehingga nanti hadisnya akan kita bacakan insyaallah pada pertemuan akan datang, disebutkan bahwa akan ada nanti satu zaman orang-orang mengatakan bahwa si fulan itu adalah orang yang paling amanah. Tapi Nabi mengatakan padahal di hatinya tidak ada sifat amanah, tidak ada sifat amanah walaupun hanya sebesar zarrah. Maka kalau kita perhatikan terkait dengan amanah, pembahasannya semua kita kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kadangkala telah mengkhianati apa? Amanah. Ya. Kalau kita perhatikan, kadangkala kita telah mengkhianati apa? Amanah. Apakah berkaitan dengan ibadah antara kita dengan Allah yang disebut dengan hak Allah? Bagaimana kita sholat? Bagaimana kita berpuasa? Apakah kita sudah menunaikan amanah dengan baik?
bagaimana kekhusyuan kita, bagaimana kesempurnaan ibadah salat kita, bagaimana kebaikan daripada ibadah puasa kita, bagaimana perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, apakah kita sudah meninggalkan atau belum. Ini berkaitan dengan hak Allah. Kita tidak tunaikan berarti kita tidak memiliki sifat apa? Amanah. Kemudian masuk kepada pembahasan berkaitan dengan hak manusia, apakah kita sudah tunaikan atau belum. Kalau kita tidak tunaikan berarti kita juga bukan orang yang memiliki sifat apa? Amanah. Sehingga para ulama kita mengatakan hari ini hampir bisa dikatakan tidak ada orang yang amanah kecuali segelintir mereka yang memiliki sifat ini atas rahmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Ini para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amanah itu bukan hanya berkaitan dengan uang saja. Bukan berkaitan dengan apa? Uang saja, bukan berkaitan dengan duit saja. Ya kita katakan tatkala ada orang mengamanahkan kepada kita uang, ya tentunya ini juga bagian daripada amanah yang harus ditunaikan. Tapi amanah itu kiranya pembahasannya lebih luas. Ya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kemudian hadis 204 Nabi sebutkan tentang tanda orang munafik. Ada 3 kata Rasulullah. Apabila berkata ia berdusta, apabila ia berjanji ia menyalahi janjinya, dan apabila ia diberi amanah dia apa? Khianat. Ini tanda orang munafik. Dalam riwayat ada tambahan, meskipun dia berpuasa, meskipun dia salat, meskipun mengaku dirinya muslim, kalau ada tanda di atas berarti tanda kalau dia orang munafik. Ya, ini para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pembahasan dalil hadis ada 3 akan kita kaji pada pertemuan yang akan datang biidznillah tabaraka wa taala. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.